Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Dwi Putri dengan NPM 2025435980 dari kelas R1S dengan jurusan Teknik Informatika Pagi Reguler. Di sini saya ingin menjelaskan kode program dan hasil output program dari hitung rata-rata barisan. Baik, yang pertama di kode program ini ada program hitung rata-rata barisan. Ini fungsinya untuk mendeklarasikan program saja atau memberi nama pada program tersebut. Lalu di bawahnya terdapat use CRT, itu untuk mengimpor unit CRT. CRT itu adalah kontrol untuk merun programnya yang diperlukan untuk menjalankan perintah seperti CLR, SCR, atau clear screen dan readline untuk menahan layar. Lalu di sini ada type T barisan sama dengan array buka tutup kurung 1 sampai dengan 15 of integer. Ini adalah definisi untuk tipe array, itu untuk membuat tipe data khusus untuk bernama T barisan yang nantinya itu adalah arraynya sendiri atau untuk menyimpan 15 bilangan bulat, dan kita menggunakan integer dengan indeks dari 1 hingga 15. Lalu di sini kita mulai masuk pada bagian variabel atau mendeklarasikan variabel. Kita akan mendeklarasikan semua variabel yang akan kita gunakan. Yang pertama ada data bilangan, titik 2, T barisan, titik koma. Variabel ini untuk menyimpan arraynya tadi atau kumpulan 15 bilangan genap, dan kita menggunakan tipe T barisan karena kita tadi sudah mendeklarasikannya di atas atau mendefinisikannya di atas. Lalu ada total, titik 2, real, titik koma. Ini variabel, kita menggunakan variabel real. Lalu ini untuk menyimpan jumlah total dari seluruh elemen arraynya menggunakan tipe real karena hasilnya bisa jadi adalah bilangan yang besar. Lalu ada rata-rata, titik 2, real, titik koma. Kita menggunakan variabel real lagi untuk menyimpan hasil rata-rata. Dan mengapa menggunakan tipe variabel real? Karena akan mendapatkan nilai desimal gunanya. Lalu ada i.2 integer titik koma. Gunanya i itu adalah indeks atau counternya yang akan digunakan dalam perulangan atau looping. Lalu ada jumlah elemen titik 2 integer titik koma. Kita menggunakan variabel integer. Terus kita menggunakan variabel ini untuk menyimpan banyaknya elemen yang akan dihitung, yaitu 15. Lalu ada begin dan end. Begin ini untuk memulai blok utama dari program untuk interupsi dari program tersebut. Lalu ada CLR, SCR, titik koma, itu untuk membersihkan layar. Itu perintah dari unit CRT yang tadi untuk menghapus semua tampilan sebelumnya pada konsolnya. Lalu ada writeline, titik koma, untuk mencetak baris kosong dan pindah baris. Ada writeline-nya lagi. Lalu ada writeline, buka tutup kurung, tanda petik 2. Itu saya menambahkan untuk text outputnya nanti ada judul dari tugas ini, lalu ada data diri saya, yaitu ada nama, NPM, dan kelas. Lalu kita lanjut, di sini ada jumlah elemen titik 2 sama dengan 15 titik koma. Ini untuk menginisialisasi atau memberi nilai awal 15 pada variabel di jumlah elemen. Lalu ada total titik 2 sama dengan 0. Ini untuk memberi nilai 0 pada variabel totalnya sebelum digunakan untuk melakukan penjumlahan. Lalu ada for i titik 2 sama dengan 1. Itu jumlah elemen do. Dan ini untuk perulangan utama atau looping yang utamanya. Looping ini berjalan dari i-nya itu 1, satunya itu adalah hasilnya 2, hingga i-nya itu 15 dan hasilnya itu 30. Mengapa seperti itu? Karena i itu didefinisikan kan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, dan seterusnya hingga 15 kali 2 adalah 30. Lalu ada data bilangan buka tutup kurung i.2 sama dengan 2 dikali i. Ini untuk pengisian arraynya, mengisi elemen array yang pertamanya atau i-nya dengan hasil perkalian 2 dikali i, yang seperti tadi saya sudah bilang. Nanti akan otomatis menghasilkan barisan genapnya, yaitu 2
2, 4, 6, 8, 10, 12 sampai dengan 30. Lanjut, ada total titik 2 sama dengan total plus data bilangan buka tutup kurung i titik koma. Itu untuk penjumlahan atau mengakumulator untuk menambahkan nilai elemen array saat ini ke dalam variabel totalnya. Lalu ada write buka tutup kurung tanda petik atas barisan bilangan titik 2. Itu untuk mencetak labelnya di layar agar tetap di baris yang sama. Lalu ada for i titik 2 sama dengan 1 tuh jumlah elemen do. Ini perulangan lagi, untuk perulangan tampilan digunakan yang kali ini digunakan khusus untuk mencetak setiap elemen arraynya atau data bilangan buka tutup kurung i ke layarnya. Nah, lanjut di bawahnya itu baru ada write buka tutup kurung data bilangan i, itu mencetak nilai dari elemen array saat ini. Lalu ada if i lebih kecil jumlah elemen dan write buka tutup kurung tanda petik atas koma tanda petik atas else write len. Ini kondisi untuk menampilkan kondisi mencetak koma dan spasi. Itu mencetak koma dan spasi untuk elemen terakhir dalam barisan. Lalu ada rata-rata titik 2 sama dengan total garis miring jumlah elemen titik koma. Ini untuk perhitungan atau menghitung rata-rata dengan membagi si totalnya itu dengan jumlah elemennya. Totalnya misalkan 240, lalu dibagi jumlah elemennya itu adalah 15. Dan lanjut ada writeline buka tutup kurung tanda petik jumlah totalnya titik-titik tanda petik atas koma total titik 20 titik 20 buka tutup kurung titik koma. Itu untuk mencetak total dengan format bilangan real tanpa angka di belakang komanya nanti. Lalu ada writeline buka tutup kurung tanda petik atas rata-rata titik-titik tanda petik atas koma rata-rata titik 28 titik 22 buka tutup kurung titik koma. Itu untuk mencetak rata-ratanya dengan format 8 digit total dan 2 angka di belakang komanya. Lalu ada readline di akhirnya, itu untuk menahan output atau perintah untuk menunggu input untuk menekan tombol enter kitanya dari pengguna sebelum programnya benar-benar ditutup untuk melihat hasil yang ada di layar nanti. Lalu ada end untuk mengakhiri programnya, tandanya programnya sudah selesai. Lalu kita akan beralih kepada outputnya. Lalu lanjut pada outputnya, di sini kita akan merunning programnya, kita running. Lalu nanti output yang keluar adalah di sini yang paling atas adalah judul dari tugasnya adalah tugas algoritma 1. Lalu ada output menampilkan nama, kelas, dan NPM saya, yaitu Nur Aziza Dwi Putri, R1S 2025435980. Lalu di sini saya menambahkan ini agar terlihat lebih rapi aja, yaitu penghitung rata-rata barisan bilangan. Lalu ada barisan bilangannya, ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, dan 28 dan 30. Jumlah elemennya ada 15 dan jumlah total barisan bilangnya jika dijumlahkan adalah 240. Maka akan menghasilkan output rata-rata barisan bilangannya adalah 16. Cukup sekian tugas dari algoritmanya. Lalu nanti saya akan melanjutkan penjelasan untuk tugas pemrograman. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan dari kode program. Kali ini saya akan menjelaskan untuk pemrograman. Yang pertama kita masuk pada bagian menamai program. Di sini saya menamai programnya adalah
program pola angka terbalik. Lalu ini gunanya untuk mendeklarasi program baris ini kita akan memberi nama untuk program tersebut. Lalu sama ada use CRT untuk mengimpor unit CRT-nya atau control run-nya. Ini diperlukan untuk menjalankan perintah seperti CLR, SCR untuk membersihkan layar atau readline untuk menahan layar. Lalu kita masuk pada bagian var atau deklarasi variabel. Kita akan menggunakan variabel. Maka dari itu kita akan mendeklarasikan semua variabel yang akan kita gunakan nantinya. Dan di sini kita mendeklarasikan variabelnya ada baris dan kolom, itu kita menggunakan integer. Variabel counter ini untuk perulangan, baris itu untuk mengontrol baris mana yang sedang diproses, dan kolom akan mengontrol angka yang dicetak pada baris tersebut. Lalu ada angka maksimal titik 2 integer titik koma. Ini gunanya variabel ini untuk menyimpan angka awal dan tinggi maksimum polanya dalam output yang akan ditampilkan nanti. Pola awalnya adalah 5, lalu ada begin dan end. Di begin ini adalah instruksi dan awal dari program untuk memulai programnya, maka kita mulai dengan begin, dan end akan ditaruh nanti untuk mengakhiri program sementara, itu akan diakhiri oleh titik. Lalu ada clear screen atau CLR, SCR untuk membersihkan layar. Seperti yang tadi sudah saya bilang, itu untuk perintah untuk menghapus semua tampilan sebelumnya pada konsol. Lalu ada readline buka tutup kurung titik tanda petik atas, itu untuk mencetak teks outputnya. Di sini saya menambahkan untuk outputnya sendiri ada judul tugasnya dan data diri saya, ada NPM, nama dan kelas. Lalu ada angka maksimal titik 2 sama dengan 5 titik koma, ini untuk menginisialisasi atau menetapkan bahwa polanya itu akan dimulai dari angka 5 dan memiliki tinggi 5 baris. Lalu ada for baris titik 2 sama dengan 1, itu angka maksimal, dan do-nya begin. Ini untuk looping luar perulangan ini atau looping ini berjalan 5 kali dari baris yang baru hingga baris kelima. Ini tugasnya juga untuk mengatur perpindahan dari baris ke baris baru. Lalu ada for untuk kolomnya, for kolom titik 2 sama dengan angka maksimalnya down to baris do begin. Ini untuk looping di bagian dalamnya atau perulangan ini beruntun atau bersaran di dalam looping luar. Tugasnya untuk mencetak angka pada baris saat ini. Lalu kita masuk pada bagian angka maksimal down to baris. Ini kita bisa sebut sebagai logika untuk mencetak atau logika pencetakan. Looping ini dimulai dari 5 dan bergerak mundur. Maka dari itu kita memakai atau kita menuliskan sebagai down to hingga nilai variabel baris saat ini. Contohnya pada baris 3, looping ini mencetak dari 5 hingga 3, yaitu 5, 4, 3. Dan selanjutnya ada write buka tutup kurung kolom koma tanda petik atas 2 buka tutup kurung titik koma. Ini gunanya untuk mencetak angka dan mencetak nilai dari variabel kolomnya, diikuti dengan satu spasi, dan write digunakan agar kursor tetap di baris yang sama. Lalu ada writeline titik 2 itu pindah baris, itu dipanggil setelah loopingnya sudah benar-benar selesai atau dalam keadaan sudah berhenti looping tersebut, dan ini memastikan agar hasil perulangan selanjutnya atau baris berikutnya itu dicetak pada baris baru. Dan readline itu untuk menahan outputnya, itu gunanya agar sebelum kita menekan enter atau sebelum program benar-benar ditutup, untuk memungkinkan hasil outputnya terlihat di layar seperti itu. Dan terakhir saya akan melihatkan hasil output untuk tugas pemrograman satu ini.
Maka dari itu kita perlu merunning program tersebut. Kita akan running program ini dan akan menghasilkan output seperti ini. Output yang akan ditampilkan yaitu di sini ada judul atau headernya dulu. Saya memberi nama yang seperti tadi sudah saya bilang, ada tugas pemrograman 1, lalu ada nama saya Nur Aziza Dwi Putri dari kelas R1S dan dengan NPM 2025435980. Dan nanti akan muncul program pola angkanya, ada 54321 dan bawahnya 5432 dan 543 54 dan terakhirnya adalah 5. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya juga masih belajar. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.